Halo teman-teman semua, balik lagi ke Makes, Macquarie Podcast yang ketiga. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng-bareng Bella dari PPA Monash. Nah, boleh Bella perkenalan diri dulu? Halo teman-teman, kenalin nama gue Bella. Gue anggota PPIA Monash untuk periode 2019-2020. Gue third year student di Monash Uni. I'm taking Bachelor of Arts, majoring in IR and Media and Communication Studies. So, salam kenal semuanya. Oke, thank you Bella. Itu tadi yang jurusan yang lo ambil itu boleh tolong dijelasin nggak? Lebih detail. Oh ya, gue ngambil arts. Arts itu bukan arts as in seni ya, tapi kayak social sciences and humanities. Jadi gue majoringnya di international relations dan media and communication studies. Tapi banyak juga pilihan-pilihan penjurusan dari arts sendiri. Ada film, so gue ada psychologist kayaknya masuk situ juga, macam-macam di global studies, international relations yang paling banyak orang Indo ambil juga, sama medcom yang tadi gue ambil juga. Oke, thank you. Mantap, mantap. Kalau gitu kita langsung masuk ke segmen pertama kita, namanya Big Mac, bincang bareng Macquarie. Nah, di segmen yang pertama ini kita bakal bahas santai tentang Monash, tentang persamaan perbedaan Macquarie sama Monash. Gue penasaran banget nih, gimana ya caranya kalau mahasiswa Indonesia, pelajar Indonesia mau masuk ke Monash nih, pathway-nya tuh ada apa aja? Kayak misalnya di Macquarie bisa lewat diploma, diploma tuh kayak first year-nya uni tapi lebih cepat 8 bulan, bisa lewat uh, foundation atau enggak bisa langsung masuk ke bachelor-nya kalau nilai cukup. Kalau di Monash gimana? Sebenarnya sama aja sih kayaknya dari yang gue dengar dari Macquarie juga. Jadi kalau di Monash itu pathway-nya sebenarnya ada 3. Dari MAFI, Monash University Foundation Year, terus ada Monash College Diploma Year, sama Monash English Bridging Program. Yang pertama itu MAFI Foundation. Jadi setara kelas 11 atau 12 SMA, terus juga program pre-university program gitu untuk siapin pelajar-pelajar Indonesia yang mau belajar, yang akan jadi mahasiswa Monash Uni, kayak gitu. Terus basically di foundation sendiri diajar gimana ya, pelajarannya itu masih lebih luas. Jadi sih setara SMA gitu, terus diajarin basic skills dan English skill yang menjadi syarat untuk menjadi mahasiswa Monash Uni. Ngerti nggak sih maksudnya? Kalau gue gitu. Ya, anyway. Setelah selesai, nanti pelajar-pelajar yang belajar di MAFI ini nanti langsung masuk ke first year uni gitu. Oh, berarti kayak tadi kan belajar Inggris, berarti nggak usah kayak ambil IELTS lagi gitu kan? Kayaknya IELTS itu menjadi syarat juga sih. Oh, Gitu. Jadi kalau di MAFI kita udah pasti ambil IELTS kan, terus ya masuk ke foundation. Terus yang ngambil MAFI ini khusus untuk yang mau belajar law, medicine, nursing, health sciences. Terus versi itu wajib ambil MAFI. Oh, oke. Kalau misalnya yang langsung ke bachelor, ada requirements nilai nggak? Misalnya dari UN atau dari UAS atau dari nilai maksudnya nilai rapot? Yang penting lulus aja sih, setahu gue ya. Okay. Terus untuk Monash College Diploma Year itu ya setara first year juga kayak tadi di Macquarie. Ya, itu setara first year. Jadi untuk teman-teman pelajar Indonesia yang udah kelas 12 boleh langsung masuk ke diploma. Terus diploma itu sendiri terbagi jadi 2 part, part 1 and part 2. Sebenarnya juga kalau misalnya teman-teman kelas 11 bisa ngambil yang part 1 juga sih. Kalau yang udah selesai kelas 12 ngambilnya part 2. Gitu. Oh, oke. Masing-masing 8 bulan. Tapi khusus engineering part 2-nya 12 bulan. Oh, beda ya? Beda. Lebih lama. Terus ya,
Kalau tadi foundation kan untuk anak-anak yang mau ngambil law, medicine, health science, pharmacy and stuff itu harus ambil MAFI. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngambil arts, education, IT, engineering, business itu langsung masuk diploma aja gitu. Oh, oke. Kalau diplomanya sendiri, berarti dia motong first year atau diploma plus misalnya 3 tahun lulus? Atau 3 tahun lulus termasuk first year itu termasuk diploma? Diploma itu termasuk first year. Oh, oke. Jadi langsung, langsung transfer, begitu selesai diploma langsung transfer second year. Oh, oke. Kalau yang diploma 2 ya, yang part 2. Oke, berarti mirip-mirip sama Macquarie sebenarnya, mirip banget ya. Kalau Terus, kenapa? Nah, lanjut dulu. Yang ketiga ada English Bridging Program. Itu yang misalnya IELTS-nya nggak mencukupi. Oh, bisa. Tapi pengen belajar di Monash gitu. Oh, jadi dia ambil IELTS-nya juga di sana? Atau nggak usah ambil IELTS lagi? Sebenarnya kalau IELTS-nya kurang. Oh. IELTS, tapi kalau misalnya nilainya tidak memenuhi, contohnya nilainya cuma 5 gitu kan. Ya. Kan nggak masuki persyaratan Monash Uni gitu. Jadi ngambil bridging program dulu 3 bulan. Gitu. Oke. Kalau di Macquarie itu ada jurusan terkenal banget sama pelajar Indonesia tuh namanya aktuari. Aktuari sama bisnis school-nya lumayan terkenal. Kalau di Monash sendiri ada nggak jurusan yang paling dicari atau diminati sama mahasiswa Indo? Oke. Kalau di sini rata-rata ya pasti ngambil bisnis, accounting, finance. Itu rata-rata. Kebanyakan mayoritas. Tapi ada juga selain itu di program art sendiri penjurusannya ada media and communications itu lumayan banyak yang ambil, terus international relations, terus di luar bisnis dan arts ada engineering dan IT education juga. Tapi mayoritas banyak banget tuh pasti bisnis. Oh, oke. Kalau jurusannya kan itu tadi jurusannya ada bukan jurusan ada berbagai macam kan. Itu biayanya mirip-mirip ya atau beda-beda jauh misalnya kalau bisnis lebih murah, kalau ngambil misalnya yang hubungannya dengan sains lebih mahal atau gimana? Gue ngambil pukul rata di bisnis dan arts ya perbedaannya. Kalau gue sendiri di arts itu per unit 3.000. Tapi kalau dari teman-teman lain yang belajar bisnis, per unitnya itu 5.000. Jadi gapnya beda kan. Ya, kok easy banget ya beda. Sebenarnya tapi mirip sih. Soalnya Macquarie juga kalau dipukul rata per unit 4.000 kurang lebih. Jadi ya sebenarnya mirip-mirip sih. Iya ya. Dia bisa gue bilang 3.000 to 5.000. Oke. Kalau dengan biaya segitu ada gak kayak program beasiswa yang ditawarin sama Monash-nya sendiri? Kalau kayak waktu itu gue apply di Macquarie pakai beasiswa namanya ASEAN. Jadi buat murid-murid yang di ASEAN bisa dapat 5.000 sampai 10.000 per tahunnya di sekolah. This sounds interesting loh. Keren banget. Kalau di Monash ada gak yang? Untuk di luas cakupannya untuk international students. Berarti gue assume orang Indonesia juga bisa masuk, bisa dapat dong. Oke, iya. Paling ya untuk Bachelor of International Business itu dari Faculty of Business-nya sendiri ngasih beasiswa untuk international students asal syaratnya sudah selesai ngambil Diploma of Business di Monash College. Tuh. Itu scholarship-nya $6.000. Lumayan banget. Dan syaratnya untuk dapetin beasiswa ini nilainya harus distinction 70 atau 70 or above. Tuh. Dan untuk maintain beasiswanya sendiri juga harus maintain nilai 70 itu. Lumayan tinggi sih. Itu lumayan tinggi banget. Iya, lumayan tinggi banget buat distinction. Terusnya kalau berarti beasiswanya itu nggak dari SMA pas masuk, berarti harus masuk dulu ke Monash, ambil diplomanya dulu, baru bisa apply beasiswanya ya? Ya. Oh, berarti beasiswanya itu mulai dihitung year kedua? Benar ya? Oh ya. Ya, masuk bachelor kan ya? Ya. Gitu.
Oke. Kalau itu tadi kan buat yang Faculty of Business aja, atau berlaku buat semuanya juga? Itu untuk bisnis doang. Oh. Sejauh ini sih, kalau misalnya gue searching kemarin, sejauh ini bisnis. Kalau art sendiri kayak belum ada untuk international students. Oh, oke. Kalau tadi kan itu program buat yang mau masuk ke Monash. Kalau buat studentnya Monash sendiri, ada nggak yang kayak program yang khusus buat student Monash? Kayak misalnya di Macquarie ini ada program namanya PACE. PACE program tuh buat, jadi Macquarie punya partner sama perusahaan-perusahaan. Nah, jadi nanti kalau ada murid Macquarie yang mau magang, dia bisa apply PACE ini, jadi nanti dibantuin gitu loh. Atau misalnya ada lagi program namanya Global Leadership Program. Itu nanti kayak ngebahas isu-isu yang lagi panas gitu di sekarang gitu. Kalau di Monash, ada nggak yang kayak gitu-gitu? Kalau Monash sendiri, programnya ada yang namanya WIL, Work Integrated Learning. Jadi basically program ini tuh ngelatih Monash, yang udah jadi mahasiswa Monash, untuk siap kerja di the real industry yang mereka minati, kayak gitu. Jadi latihannya mulai dari leadership, communication, negotiations, problem solving, kayak gitu. Terus di WIL sendiri juga ngajarin kita untuk bikin resume, cover letter, terus ngelatih interview juga. Menarik banget. Gitu. Bagus banget. Nah, terus? Jadi workshop macam kalau di WIL ya. Jadi kalau misalnya lo mau bikin resume tapi lo lost banget nih, gue nggak tahu caranya bikin resume, lo bisa ikut workshop dari WIL. How to build your resume kayak gitu. Atau lo udah bikin resume, lo udah bikin cover letter, tapi lo nggak siap interview, lo nggak tahu pertanyaannya yang biasa ditanyain selama interview. Dari WIL tuh bakal diajarin di situ. Ngelatih PD-nya lo juga. Gila untuk itu. Menjawab pertanyaan. Bagus banget. Menarik banget sih. Bagus banget. Oh, gila. Jadi itu... Kenapa? Nggak apa-apa, lanjut dulu. Kenapa? Sorry. Ada program mentoring juga, ada program mentoring, itu khusus first year students. Jadi, misalnya gue ngambil arts, gue first year student, ntar gue di-pair sama senior gue, misalnya third year, anak final year gitu. Jadi untuk membantu, gimana ya, kalau misalnya lo lost dalam pelajaran lo bisa konsultasi sama senior lo, gimana caranya ngerjain tugas ini, kayak gitu. Ih, gila, menarik banget itu, bagus banget. Soalnya kalau di Macquarie, kalau yang mau belajar resume harus datang dulu sendiri gitu loh. Kayak pisah, beda program gitu. Ih, keren banget. Oh. Keren. Kalau untuk fasilitas yang kayak misalnya student mau belajar nih di lagi exam week gitu, fasilitasnya ini nggak support banget nggak di Monash? Kayak misalnya ada library-nya bagus banget atau gimana gitu? Ya, masing-masing kampus ada library. Terus tetap buka selama exam period. Terus ruangan-ruangan belajarnya juga bisa kita pakai untuk belajar. Misalnya nggak mau belajar di library, misalnya satu komunitas atau misalnya teman-teman PPA gitu mau belajar, kita bisa booking satu ruangan kelas tutorial untuk kita belajar di situ. Oh, iya. Oke. Fasilitas juga. Library, health services, kayak semacam UKS gitu lah ya. Terus di Monash Connect itu yang ngebantu administrasi mahasiswa Monash juga. Terus ada restoran-restoran, kafe, gitu. Oh, kalau misalnya kalau di Macquarie ini kan fasilitas library-nya misalnya bisa pinjam laptop. Kalau misalnya lupa bawa laptop, bisa pinjam laptop pakai student ID. Kalau di Monash ada nggak yang bisa kayak misalnya pinjam iPad atau pinjam laptop? Yang gue lihat komputer ya. Oh. Jadi disediain satu hall gitu. Kalau di Covel kampus gue, base gue, itu ada satu ruangan untuk komputer. Kalau misalnya lo nggak bawa laptop, lo nggak bawa iPad, atau mau pakai fasilitas semacam komputer, ya boleh pinjem di situ. Terus bisa apa? Di library printing. Kalau misalnya lo mau print tugas lo, makalah lo, bisa di library dengan student ID. For free atau harus bayar pakai student ID? Iya. Bayar. Student ID. Oh, oke.
Pikir free. Mirip selalu, harus bayar juga soalnya di Macquarie juga, sama. Kalau suasana kampusnya Monash sendiri, lebih kayak, kalau Macquarie kan lebih di suburb, lebih banyak pohon-pohon, tapi tetap kayak di depannya ada mall gede lengkap, tapi lebih gak di tengah kota gitu. Kalau di Monash, suasananya gimana kampusnya? Nah, kalau di Monash sendiri, untuk uni, first year, second year, pokoknya udah uni lah ya, itu di suburbs, di Clayton dan Caulfield, ada juga di Peninsula. Cuman mostly student Indonesia itu pasti di Caulfield atau enggak Clayton. Oke. Clayton itu ya. Suasananya itu di suburbs ya. Suasananya hijau sih, enak banget. Hijau gitu. Oke, mantap. Kayak kalau misalnya lo masuk tuh kayak aduh nyaman banget nih di kampus gitu. Gampang juga sih buat akses makanan kalau misalnya mau nongkrong ngafe gitu, ada juga di dalam kampusnya. Jadi ya oke sih so far. Seru banget. Berarti kalau tadi kan Bella bilang banyak adem, berarti gede banget ya kampusnya? Untuk Clayton itu gede banget. Wow, bisa. Iya banget. Gue sempet. Kalau misalnya semester lalu itu pertama kali gue belajar di Clayton kan, karena selama ini karena base gue di Caulfield, jadi unit-unit yang gue ambil pun juga di Caulfield. Cuman semester kemarin itu udah start di Clayton. Kira gue masuk ke Clayton gede banget, gue sempet lost. Sampai akhirnya gue datang lecture. Karena gara-gara telat, karena gue lost, gue nggak tahu saking gedenya. Lingkungan yang sama gitu loh, untuk beberapa kali gue kayak, aduh di mana sih ruang lecture? Banget sih. Gila, gede banget berarti. Terus itu mahasiswa Indonesianya banyak gak di sana? Banyak. Cuman gue kurang yakin pastinya berapa. Cuman yang pasti ratusan, banyak banget. Itu untuk doang ya. Oke. Kalau biasanya Bella abis dari kampus suka main kayak ke CBD nggak bareng teman-teman? Nah, kebetulan gue juga tinggal di CBD. Jadi kalau dari ke CBD lumayan jauh, capek banget. Capek di jalan, 23 km. Jadi kalau misalnya naik train, bus lagi. Jadi train and bus gitu. Sekitar 40 menitan. Oh, ya mirip sama Macquarie juga. Kalau gue mau ke City, 40 menit juga sama naik train. Sama-sama, iya. Kita di suburb mirip. Itu Clayton Campus. Kalau dari Caulfield itu sedikit lebih dekat. Naik train sekitar 20 menitan. Train. Kalau misalnya ada tram langsung ke City, cuma lebih lama 40 menit juga. Tramnya free atau enggak ya? Kalau bayar. Karena udah di luar di suburbs kan. Jadi kalau tram itu cuma di tempat-tempat tertentu, di CBD doang. Oke. Kita udah selesai segmen pertama kita. Jadi sekarang kan tadi udah ngebahas tentang university kita. Nah, sekarang mau lebih santai, kita masuk ke segmen kedua kita. Burger namanya, buka cerita greget. Nah, Bella pernah ngeliat atau pernah ngerasain nggak kejadian menarik yang ada di Monash atau di Melbourne-nya? Ada nggak? Secara garis besar ya, hal-hal menarik nih, gue luasin lagi hal-hal menarik ya. Pertama kali gue kesini tuh, it's the same, Melbourne atau Monash campus sendiri. Gimana ya, orang-orangnya tuh nano-nano gitu, macem-macem, unik gitu. Nano, gimana tuh nano-nano? Unik gitu loh. Masing-masing orang tuh kayak, gue ngerasa orang-orang di Melbourne dan mahasiswa Monash sendiri ekspresif, bebas banget nge-in mereka gitu loh. Lu bisa lihat dengan fashion mereka ke kampus, ada yang kayak biasa aja, tapi ada yang kayak wah gitu loh. Itu nggak bakal bisa lo temuin di Indo. Ngerti? Kayak, ya nggak sih, di Indo pasti mejaan, rapi. Ini tuh macam, men. Bener. Hal menarik lagi di Monash, di kampus gue, Caulfield Campus, itu di minggu-minggu pertama Uni, student unionnya selalu
ngadain event dan ngundang local artist, local musicians untuk tampil. Jadi buat yang ngehibur orang-orang aja gitu. Jadi di Caulfield Campus sendiri ada yang namanya Green Campus. Jadi Green Campus di sini ada stage, mini stage gitu. Terus kayak di hamparan rumput outdoor gitu. Jadi si local musicians yang ngisi acara di situ. Gitu. Terus ada barbecue juga di dekat situ. Jadi lumayan asik sih. Cuman karena COVID ya, jadi semester ini nggak diadakan. Oh, gila. Gue dengar cerita lu, gue bisa ngebayangin kampusnya gede banget, hijau, bisa ada stage. Gila, itu keren banget sih, seru banget. Bahkan diundang local music, band. Gila, seru banget. Asik sih. Sama student union di sini juga baik banget. Gue nggak tahu ya kalau di Macquarie gimana. Cuman kalau di sini tuh tiap Selasa, apalagi di Caulfield, itu dibagiin breakfast gratis. What? Seriusan? Iya, ya dari student unionnya. Student Jadi union kayak berarti apa tuh? Monash University, Caulfield Student Union. Iya deh kayaknya. Monash University Student Union. Student union tuh berarti kayak dari merekanya sendiri atau dari Indonesia? Dari merekanya sendiri. Ini untuk Monashnya ya, Monashnya sendiri. Jadi student unionnya Monash tetap ngasih breakfast gratis untuk semua students. Jadi international students boleh ngambil juga. Gila, seru banget. Itu tiap minggu? Tiap minggu, tiap Selasa. Gila. Tapi karena COVID lagi semester ini nggak diadain ya. Ya, sayang banget COVID. Di semester pertama gue, waktu pertama nyampe, oke, apaan nih rame-rame. Terus kayak, ternyata unionnya. Waktu gue udah mulai tiap Selasa, men. Wah, lumayan. International students. Iya, ini dapat break. Asik sih. Mantap. Terus itu breakfast-nya enak gak? Ya, roti gitu sih. Cuman ya oke lah. Yang penting kan dapat. Ya, benar. Benar, gak salah. Bayarnya gimana? Kalau di Macquarie, kadang-kadang bisa di kayak misalnya mereka buka barbecue di gym, jadi kita bisa kayak makan hotdog. Kadang-kadang nggak tentu kapan, tapi kadang-kadang mereka bisa bagi-bagi gitu. Kadang-kadang bisa kalau lagi kayak kemarin orientation week, tiba-tiba mereka buka stall bagi-bagi kayak botol gratis gitu-gitu loh. Nggak nentu sih. Oke. Kalau gitu kita udah nggak kerasa udah masuk ke segmen terakhir, yaitu nggak berasa banget kita udah masuk ke segmen terakhir itu soda namanya, sahut problema Anda. Nah ini jadi kemarin udah di-post di Instagramnya PPA Macquarie. Nah bagi yang mau tanya-tanya di question box boleh ditanyain. Nah ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, kalau student Indonesia di Monash tuh biasanya kebanyakan tinggalnya di city atau di dekat kampus? Itu tergantung ya. Kalau misalnya, karena kalau sebelum kita masuk ke jadi mahasiswa Monash, itu kita mau base-nya di kampus Clayton atau Caulfield. Dan mau juga jurusannya mau ngambil apa. Kan? Kalau misalnya base-nya diharuskan di Clayton, kebanyakan pasti tinggal di Clayton. Karena Clayton itu juga ada fasilitas untuk mahasiswa. Jadi ada dorm, student housing, gitu. Terus, karena Clayton juga jauh di city, jadi kalau misalnya anak-anak Clayton, rata-rata pasti tinggal di Clayton, atau suburbs di sekitarnya. Gitu. Tapi kalau anak Caulfield, kebanyakan city sih. Oh, kalau di Caulfield ada dorm nggak? Enggak. Oh, berarti yang Clayton doang yang ada dorm. Terus kalau misalnya dormnya itu, kayak dormnya satu aja, atau ada kayak macam-macam dormnya? Ada macam-macam, ada banyak sih. Oh, jadi ada ini namanya apa, dorm itu. Oh iya. Banyak. Oke, mirip. Kalau dormnya sendiri lebih mahal tinggal di dorm, atau enakan tinggal sendiri di city? Sama aja sih. Gue sempet lihat perbandingan harganya, jadi kurang tahu range-nya berapa, cuman yang pasti mungkin sebulan 1.000-an gitu.
Oke, Per oke. week mungkin 400. Tapi gue nggak tahu ya, beda-beda sih. Oke, oke. Kalau apa namanya? Kalau buat transport dari city, misalnya tinggal di city ke kampus kan harus naik train tuh atau naik tram. Itu bayarnya pakai kartu atau pakai debit? Tap debit. Kartu. Ada kartu namanya Mikey Card. Itu Hmm. teman-teman. Wah, oke. Wah ini mirip. Kenapa? Oh, kalau Mikey, Jadi kenapa? Sorry. Mikey ini bisa untuk train, bus, sama tram. Ya berarti sistemnya diisi saldo, terus nanti tiap kali kita tap dia motong gitu ya. Oke, oke. Kalau ini lanjut ke pertanyaan yang terakhir, apa hal yang paling membanggakan dari Monash menurut Bella? Wah, membanggakan dari Monash ya. Udah, yang pasti sih reputasinya. Dan kenal juga ya, jadi salah satu universitas terbaik di Australia. Terus masuk of Eight University Australia juga. Itu menurut aku cukup membanggakan ya, dan membantu students juga lulusan Monash gitu. Kalau misalnya ngelamar kerja, lulusan mana lo? Monash, Group of Eight. Ya benar, benar. Kalau kampus lo eksis tuh ngebantu nggak sih? Nah benar, setuju banget. Juga harus pinter, harus rajin. Ya. Oke, thank you banget ya buat waktunya mau podcast bareng PPA Macquarie. Kalau misalnya nih ada teman-teman yang mau nanya tentang Monash, bisa tanya kemana? Di @PPIA Monash. Nah, oke, teman-teman yang mau nanya-nanya, boleh di-follow PPA Monash, bisa tanya DM. Nanti menarik banget, tadi udah diceritain sama Bella semua fasilitas, semua kelebihan, keren-keren banget. Thank you banget ya buat waktunya. Oke, thank you. Bye-bye.